Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Sandi Sananta. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menggambar ya di Mastercam menggunakan sumbu-sumbu koordinat X dan Z. Ya, jadi kita harus tahu dulu menentukan X sama Z-nya, baru kita bisa menggambar di Mastercam untuk yang CNC bubutnya ya. Untuk contoh gambarnya kita contohkan seperti ini ya. Kita mau gambar bentuk yang seperti ini. Jadi ada diameter awalnya itu 25,4 dibobot sampai jadi benda seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kita awali dulu, kita tentukan dulu sama seperti kayak bobot manual ya. Di sini titik-titiknya, di sini titiknya adalah X0 Z0, kemudian di sini X12 Z-6, kemudian di sini X12 Z-8 dan seterusnya. Itu saya rasa kalian sudah bisa untuk menentukan titik-titiknya. Ya. Jadi kita akan menggambar ini di Mastercam. Ya, fungsi dari kita menggambar di Mastercam adalah kita bisa menggambar ini, kemudian kita beri alur-alur pengejaan dari pahat, kemudian dari sanalah kita bisa mengeluarkan kode-kode pemrograman CNC secara langsung. Kode-kode ini nantinya akan dieksekusi di mesin CNC-nya dengan cara mengcopy menggunakan yang namanya flash disk seperti itu ya. Jadi langsung saja. Pertama ini tampilan awalnya ya. Kalau tampilan awal di sini tidak ada garis sumbunya. Untuk menampilkan garis sumbu, pencet F9 di keyboard kalian. 9, kemudian place-nya ini kita ganti ya. Place-nya harus yang lead diameter plus D plus Z untuk yang CNC bubut. Ya, plus D plus Z ini adalah merupakan representatif ya. Jadi sama seperti plus X sama plus Z. X dan D itu sama. Kalau di sini ya. Pastikan D sama Z dulu, kemudian baru kita mulai menggambar. Ingat ya, ini adalah untuk memprogram yang CNC bubut. Kita awali dari sini. Kalau kita mau buat lengkungan seperti ini ya, kita gambarnya cuma setengahnya saja ya. Jadi yang atas ini seret ke atas ke kiri, ke atas ke kiri, miring, lurus. Nah itu cuma menggambar seperti itu saja. Yang bawahnya tidak perlu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau gambar lengkungan awal ini, ya, lengkungan awal ini dilihat ini merupakan garis titik 1 sampai titik ke 2. Baik, kita langsung gambar saja. Ini pilih yang create arc endpoint. Nah, kemudian saya ketika klik itu, klik arc endpoint itu ada seperti ini, enter the first point. Tentukan titik awalnya. Diklik di sini titik awalnya karena di sini adalah X0 Z0, kemudian enter the second endpoint. Tentukan titik kedua. Titik kedua langsung saja kita klik. Di sini titik 2-nya adalah D12 Z-6 atau X12 Z-6 itu sama saja ya. Tapi di sini kita harus pakai yang D. D12, Z-6. Enter, kemudian kita tentukan radiusnya. Di sini adalah R-nya sudah ditentukan. R-nya adalah min 6. R-nya adalah min 6. Ya. Itu tadi ada yang salah, yaitu kita untuk Z-nya tadi salah. Saya tadi Z-nya masukkan min 5 ya. Harusnya min 6. Ulangi lagi ya. First-nya di sini, kemudian second-nya D12, Z min 6. Enter. Kemudian tentukan radiusnya. Radiusnya adalah 6. Enter. Nah, kemudian dari sini akan ada pilihan. Kita bisa milih yang ini, lingkaran ini, atau yang ini, atau yang ini, yang cekung, atau yang cembung. Nah, kita sesuaikan. Ya, kalau yang ini ya berarti ya pakai yang cembung ya. Nah, ini set. Nah, seperti itu. Kemudian dari sini akan lurus ke sebelah kiri. Kita cukup pakai garis saja. Pakai yang lain ini. Tentukan titik awalnya, specify the first endpoint. Tentukan titik awalnya, klik di sini, tarik ke sebelah kiri. Ya, ke sebelah kiri, panjang aja nggak masalah. Kemudian kita tentukan panjangnya. Panjangnya adalah 2 mili.
Kemudian kita buat lengkungannya sebelah sini, ya, dari titik sini ke sini menggunakan create arc endpoint lagi. Ini diklik, kemudian kita tentukan titik yang ke sini. Titik ini adalah X16 Z min 10 ya. D16, Z min 10, enter. Kemudian kita tentukan radiusnya. Radiusnya di sini adalah 2. 2, enter. Kemudian kita pilih yang cekung. Seperti itu ya. Kemudian kita lurus ke sebelah kiri sejauh 10 mili. Klik di sini aja, kemudian tentukan panjangnya 10 mili, enter. Jauhkan dengan scroll di keyboard kalian. Ini saya pakai arah di keyboard sama scroll di mouse. Ke kiri, kemudian kita arahkan ke atas. Arahkan ke atas ini, kalau di sini 16, ini 18, berarti naiknya cuma 1 mili ya. Naik tapi cuma 1 mili. Ini aja. Baik, terus kemudian ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri sejauh 10 mili lagi. 10 mili, 10 mili. Nah, seperti ini. Kemudian kita miring. Untuk miringnya bisa seperti ini saja. Karena di sini jaraknya dari kanan ke kiri itu 4 mili. Kemudian dari sini ke sini itu sampai 25,4. Gini aja ya. Kita bisa siasati ya. Intinya kan pokoknya gambarnya jadi ya. Ini panjangnya 4 mili, tambah 4 mili. Ya, di sini ada perpotongannya yang 4 mili itu. Kemudian di atasnya sampai yang diameternya 25,4. Jadi kita klik seperti ini. Oke, bentar. Saya ulangi lagi. Ya, tambahkan 4 mili. Red, klik, kemudian kita atur panjangnya. Baru kita arahkan ke atas, red, sampai nih. Kita membuat D25,4. D25,4. Enter. Kemudian kita bisa tarik miringnya. Perpotongan tadi klik sampai ke sini. Garis yang tidak dibutuhkan kita hapus, klik delete, klik delete. Kemudian setelah, jangan lupa setiap kali perintah itu harus kamu escape terus biar ready untuk menggambar ya. Kemudian ke sebelah kiri. Ya, ntar ini pastikan kotak dulu ya baru bisa. Yes, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita untuk memprosesnya kita perlu untuk yang pertama itu menyeting apakah ini mesin milling atau bubut, atau mesin freeze atau mesin bubut ya. Pilih yang mesin lead, mesin type, kemudian yang lead, kemudian yang default aja. Kemudian kita tentukan dulu, dibuka yang ini, kemudian stock setup. Kemudian di sini stok ini merupakan kita tentukan ukuran benda kerjanya, diameternya berapa, panjangnya berapa ya. Properties, kemudian OD merupakan diameter terluar. Bisa kita select seperti ini karena kita 25,4 ukuran benda kerja awalnya, klik di sini bisa, ataupun bisa ngetik langsung ya 25.4 sama saja. Kemudian panjangnya kita tentukan saja 100, guys. Tidak belum kita tentukan dulu, langsung saja 100. Kemudian centang, kemudian kita tentukan untuk posisi pencekamannya dengan klik properties, kemudian select. Nah, kemudian ini pilih ya, kalian pilih, ini kan ada garis warna hijau, warna hijau, warna hijau, warna hijau, warna hijau sampai sini ya, sampai sini warna hijau. Nah, kalian pilih areanya, ini terserah aja nih ya, pilihnya pokoknya yang di sebelah kirinya garis warna hijau. Setelah di ini pilih select yang ini, kemudian pilih garis sebelah warna hijau di sini, kemudian checklist lagi seperti itu. Baik, seperti ini.
Kemudian kita tentukan sekarang. Nah, di sini ada prosesnya ya. Jadi kalau membobot ada pembobotan kasar sama pembobotan halus. Pembobotan kasar itu yang namanya rogging, kalau halus namanya finishing. Treating, treat itu merupakan pembobotan ulir. Kemudian kalau groove untuk pembobotan alur. Kalau face itu merupakan pembobotan facing atau bubut muka. Kalau cut off itu memotong. Jadi kita menggunakan alat potong mesin bubut untuk memotong benda kerja. Kalau drill ya untuk mengebor seperti itu. Jadi kita untuk kali ini fokus pada rogging dan finishing terlebih dahulu ya. Rogging, diklik, kemudian centang, kasih nama. Ini namanya rogging. Enter, kemudian kita pilih yang ini, kemudian kita pilih area untuk yang dilakukan proses pembubutan. Dari sini diklik, arahkan seperti ini ya, sampai sini. Nah, ya, jangan seperti ini. Sebentar, saya coba dulu. Toolpath, rogging, kasih nama rogging, rogging. Ini cuma penamaan saja ini, meskipun nggak diganti tidak masalah sebenarnya. Cuma nanti biar nggak bingung, beli saja. Rogging, di sini diklik. Nah, sini klik. Kalau di sini klik ya, nanti arah panahnya akan dari sini menuju ke sini. Jangan kebalik. Ketika kamu ngeklik yang bagian sini, arah panahnya itu nanti berbeda. Larinya akan dari sini ke bawah. Seperti itu. Yang benar kan dari sini ke atas ya. Jadi kita pilih yang ini. Sampai ke sini. Kemudian checklist. Nah ini, kita tentukan pahat sekarang. Tool number. Tool number ini merupakan pahat yang nanti akan kalian pasang di mesin bubut itu di nomor berapa pahat roggingnya. Perlu diketahui perbedaan antara rogging dan finishing adalah ketika menggunakan pahat rogging itu untuk pahatnya tidak terlalu lancip, agak tumpul, tapi tetap tajam ya. Bentuknya saja yang tumpul, tapi tetap tajam. Tapi kalau yang finishing itu seperti ini, agak lancip, agak runcing seperti itu. Rogging ya. Kemudian kita ganti di nomor satu, nomor satu, nomor satu. Kalau di sini nomor satu, otomatis di mesin bobot CNC-mu itu harus dipasang pahat rogging di nomor satu, seperti itu. Kemudian feed rate-nya kita atur untuk rogging itu 0,15 mm per putaran, mm per revolution. Nah ini, mm per putaran. Seperti itu. Kemudian spindle speed-nya kita ganti seperti ini saja, 275 sampai 1000. Atau kalau kita pakai RPM, RPM yang biasa kita gunakan adalah RPM 2000. Seperti itu ya. Untuk rok parameter ini tadi kan toolpath parameter, sekarang rok parameter. Nah, kita atur untuk kedalaman pemotongan. Kalau 2 mili sekali pemotongan itu terlalu banyak. Jadi depth of cut-nya atau kedalaman pemotongannya harus kita atur. Biasanya kita atur untuk 1 mili untuk pemotongannya ya. Kemudian stock to lift ini adalah sisa untuk finishing. Karena ini merupakan pembubutan kasar, kita harus sisakan ya 0,2 mili. X itu yang bagian sini, kemudian Z itu yang bagian kanan kirinya ini. Kita sisakan seperti itu. Ya, sisakan 0,2 mili bolehlah. Kemudian kita langsung centang saja. Nah, ini merupakan proses rogging. Kalau proses rogging itu ada sisanya ini. Garis abu-abunya tidak nempel dengan garis warna hijaunya. Itu karena proses rogging. Jadi kalau sudah rogging seperti ini, harus kita lakukan proses yang namanya proses finishing. Dengan cara seperti ini. Toolpath, kemudian finish. Kita pilih sama yang tadi alurnya. Dari bawah dulu sampai biar ke atas. Kemudian ke miringnya. Tentang kita pilih yang pahat yang finishing, lebih lancip. Kita taruh di pahat nomor 2. Nomor 2. Fiturnya sama 0,15. Misal RPM-nya kita naikkan. Kita naikkan RPM-nya. RPM-nya kita biasanya gunakan 3500. Sorry 3500. Baik, kemudian finish parameternya ini langsung saja 2 mili ganti 1 ya. Kemudian centang.
Kalau kita coba semuanya, kalau kita klik folder ini untuk mensimulasikan bagian yang ini saja. Kalau yang kita klik ini, kemudian dengan menahan tombol kontrol di keyboard kalian, klik ini ya, klik kemudian tahan tombol kontrol, kemudian diklik yang ini, itu akan tercentang dua-duanya. Dan kita siap untuk mensimulasikan. Dengan cara seperti ini. Ya, ini ya. Verify selected operation. Diklik, kemudian di play. Nah, sudah mulai proses pembubutannya, apakah sudah sesuai atau tidak. Ini masih proses logging, nanti terakhir itu proses finishing. Nah, ini proses finishingnya. Seperti itu ya. Ya, ini sudah jadi gambar yang tadi nomor 27. Seperti itu. Ya, seperti inilah tampilan awalnya. Ya, saya rasa cukup. Nanti pertemuan selanjutnya atau materi selanjutnya kita coba untuk post selected operation. Dengan post selected operation ini kita bisa untuk mengeluarkan kodenya. Jadi ini kan cuma hasil dari master key-nya ya. Kemudian kalau kita mau menjadikan ini menjadi kode yang nantinya bisa di copy di CNC, kita perlu yang ini, pencet yang G1 ini. Seperti itu. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.